Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Faridatun Novia Hasan dengan NIM 191101013. Di sini saya akan mentelaah jurnal di mana dengan judul Modifikasi Stik Kacang Tolo dalam Peningkatan Kadar Hemoglobin Remaja Putri di Desa Sugiharjo. Dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Keperawatan Priority, volume 4 nomor 1 halaman 32 sampai 41. Untuk penelitian jurnal ini pada tahun 2021 dengan penulisnya itu Suhartini, Juwitasari, dan Nila Hayati. Dari masalah penelitian jurnal ini bahwasanya anemia itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di seluruh dunia, terkhususnya di negara berkembang, di mana 30% penduduk dunia menderita anemia dan banyak terjadi di masyarakat, terutamanya pada remaja dan ibu hamil. Nah, anemia pada remaja putri sampai saat ini tuh masih cukup tinggi, di mana menurut WHO, prevalensi dari anemia Menurut WHO, anemia pada remaja putri itu semakin tinggi, seperti itu. Lalu prevalensi dari anemia di Indonesia sebesar 21,7%, dan penelitian ini penting untuk dilakukan karena masalah anemia pada remaja putri di desa masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Nah, saat ini anemia merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia, dan terutama pada kekurangan zat besi pada remaja. Untuk tujuan penelitiannya bahwa menganalisis pemanfaatan kacang tolo untuk peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri. Subjek penelitiannya itu ada 307 orang di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Untuk metode penelitian yang pertama yaitu jenis dan desain penelitiannya menggunakan atau bersifat kuasi eksperimen dengan rancangan pre and post test design. Untuk kuasi eksperimen ini merupakan peneliti yang tidak mampu mengontrol variabel yang diteliti. Ini contohnya itu seperti kayak variabel-variabel dari luar yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Lalu teknik samplingnya yaitu menggunakan purposive sampling dengan sampel penelitian remaja putri sebanyak 20% sehingga dapat dihasilkan bahwa 60 orang yang mewakili masing-masing dusun sebanyak 12 orang. Untuk variabel penelitiannya itu variabel bebasnya itu stik kacang tolo, variabel terikatnya itu kadar Hb dan remaja putri usia 15-18 tahun. Untuk uji analisisnya, menggunakan analisis univariat dan bivariat, di mana analisis univariat ini untuk mendeskripsikan kadar hemoglobin meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai tengah, peningkatan, dan penurunan. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh pemberian stik kacang tolo terhadap peningkatan kadar hemoglobin, dilakukan uji variety test jika datanya normal, dan jika datanya tidak normal dilakukan uji Wilcoxon, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa datanya tidak normal. Hasil uji Wilcoxon memperlihatkan bahwa ada perbedaan signifikan peningkatan kadar hemoglobin antara kelompok post-test dengan pre-test. Dengan kata lain, bahwasanya pemberian stik kacang tolo ini meningkatkan secara signifikan kadar hemoglobin remaja putri usia lebih dari 15 tahun. Dan hasil penelitian tentang kacang tolo ini membuktikan bahwasanya ada pengaruh variasi penggunaan tepung kacang polo dan tepung terigu terhadap mutu fisik stik kacang tolo. Selain itu, faktor yang meningkatkan kadar hemoglobin dari penelitian tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua, faktor gizi yang dikonsumsi disebabkan di sana pekerjaan orang tuanya yaitu petani, dan tes Wilcoxon ini hasilnya dikenal sebagai SIG 2 ekor bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada perbedaan antara aksi modifikasi tolonut stick dengan peningkatan kadar Hb pada remaja. Jadi kesimpulan penelitian ini bahwasannya yang pertama, kadar hemoglobin responden sebelum diberikan kacang tolo mayoritasnya adalah 10 gram per dl. Yang kedua yaitu kadar hemoglobin responden sebelum diberikan kacang tolo mayoritas adalah 12 gram per dl. Dan yang ketiga, negatif range atau selisih negatif antara hasil penelitian kadar hemoglobin untuk pretest dan posttest, tidak adanya penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest. Yang keempat, tidak ada nilai yang sama antara pre-test tindakan dan post-test tindakan. Dan yang terakhir yaitu ada perbedaan signifikan peningkatan kadar hemoglobin setelah pemberian stik kacang tolo antara kelompok pre-test dan post-test, di mana kelompok post-test memiliki nilai kadar Hb lebih tinggi daripada kelompok pre-test.
Saran dari saya bahwasanya dalam penelitian ini lebih baik skala penelitiannya lebih luas lagi agar menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat seperti itu. Dan penambahan metode penelitian ini lebih baik menambahkan penelitian seperti uji organoleptik atau uji nilai gizi kandungan stiknya. Sekian dari telaah jurnal saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.